Mas Ibrahim, PDI Perjuangan sampai dengan saat ini masih terus melakukan evaluasi, kajian, dan bahkan survei-survei terhadap kandidasi bakal calon wakil presiden dan tentu juga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Kita lihat dinamika politik masih sangat tinggi dan cair ya, dan masih cukup banyak waktu sampai batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di bulan November yang akan datang. Kita masih bicara pada tataran kebangsaan. Ya, kalau politik praktis, saya rasa semua calon presiden harus dibebaskan untuk menentukan calon yang akan mendampinginya. Suara NU ya, menurut saya suara NU, masyarakat NU sudah punya kebijaksanaan sendiri, hati nuraninya juga sudah jelas, mereka bisa menentukan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Saya nggak usah mengulangi lagi lah. Sudah terlihat dari hasil survei, masyarakat NU sendiri menginginkan pemimpin-pemimpinnya seperti apa. Dan pendobraknya harus dari partai, karena partailah yang punya kemewahan untuk mencalonkan calon pemimpin nasional, kepala daerah, DPR RI, kemudian bupati, gubernur, karena mereka yang punya kemewahan itu. Karena kita menginginkan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan dari pemerintahan yang saat ini, ya, dan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi ini keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan itu menjadi salah satu kriteria kita untuk menentukan calon presiden yang akan kita dukung ke depan. Instruksi Yeni Wahid ke Barikade Gus Dur, pilih Ganjar atau Prabowo. Direktur Wahid Institute Yeni Wahid menyampaikan instruksi kepada Barisan Kader atau Barikade Gus Dur untuk Pilpres 2024. Dia memberi arahan untuk mendukung calon presiden Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ini dikatakan Yeni usai harlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di lapangan Unhasi Tebu Ireng, Jombang. Harlah Presiden keempat RI diperingati dengan apel kebangsaan dan doa bersama ribuan Barikade Gus Dur Jatim. Arahan politiknya untuk Barikade Gus Dur adalah 2. Jadi kalau kemarin masih 3 bakal calon presiden, sekarang tinggal 2 pasangan calon yang jadi pertimbangan kita, bukan 3 pasangan calon lagi, kata Yeni kepada wartawan di lokasi Kamis 7 September. 2 baca pres yang dimaksud Yeni adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Artinya, arah dukungannya saat ini hanya condong kepada 2 nama tersebut. Untuk menentukan arah dukungannya ke salah satu baca pres, Yeni sedang menempuh upaya spiritual dan rasional. Ia sebatas menyebut salah satu kriteria baca pres yang diinginkan para pengikut Gus Dur, yaitu baca pres yang bersedia melanjutkan pembangunan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Keberlanjutan pembangunan menjadi salah satu kriteria kami untuk menentukan calon presiden yang akan kami dukung ke depan, bebernya. Yeni Wahid menyebut dirinya sebagai simbol gerakan kelompok politik Gus Dur. Tugasnya saat ini menentukan arah dukungan kepada bakal calon presiden yang bisa mengayomi rakyat. Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengaku menempuh upaya spiritual dan rasional untuk memilih antara mendukung Prabowo atau Ganjar, sebab ia mengaku dekat dengan kedua baca pres itu. Dua-duanya dekat, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, keduanya dekat. Saya masih melakukan komunikasi intens dengan kedua pihak, kata Yeni. Yeni menjelaskan ia telah bertemu Prabowo untuk menjajaki visi baca pres dari Koalisi Indonesia Maju dalam membangun Indonesia ke depan. Ia mengaku punya banyak kesamaan visi dengan Prabowo, terutama dalam melihat geopolitik. Karena Indonesia ke depan akan berada dalam tantangan geopolitik yang tidak kecil. Kita berada dalam dunia yang penuh konflik dan ketegangan. Misalnya, ketegangan di Ukraina itu mengancam ekonomi dunia, karena mengancam rantai pasok ke dunia. Hal-hal semacam ini harus disadari pemimpin ke depan bahwa masih ada eskalasi-eskalasi konflik di kawasan kita sendiri. Pemimpin ke depan harus mampu merespon dengan pas kalau terjadi ketegangan di kawasan jelasnya. Sedangkan dengan Ganjar, Yeni mengaku dirinya juga sudah membicarakan banyak hal tentang masalah kerakyatan dan kemanusiaan. Bagaimana membangun ekonomi untuk rakyat kecil, bagaimana menumbuhkan sektor UKM agar lebih maju lagi. Jadi penyerapan tenaga kerja paling banyak dari sektor UKM, makanya harus dibantu, cetusnya.
Ini yang coba saya komunikasikan dengan kedua calon. Saya mau lihat seperti apa sih visinya. Sehingga warga Nahdliyin, para kader Gus Dur ke depan saya ayem, tenang. Sebagai masyarakat Indonesia mereka teropeni, terawat. Tugas saya sebagai simbol gerakan kelompok politik Gus Dur memastikan pemimpin ke depan betul-betul bisa mengayomi rakyat, menciptakan kesejahteraan. Ini aspirasi akar rumput tandasnya.